Nikon tiba-tiba kemarin meluncurkan kamera mirrorless dengan estetik klasik vintage dan membawa sensor full frame 24,5 megapiksel. Dan sepertinya apa yang ditawarkan oleh kamera ini nggak boleh sampai kita lewatkan. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas kamera mirrorless Nikon ZF yang baru aja diluncurkan di tanggal 19 kemarin. Dan ini adalah kamera yang cukup menarik. Ya, gue tahu gue banyak dikomplain dengan kata-kata menarik gitu ya, sering berulang-ulang. Tapi memang kamera ini cukup menarik dan unik gitu ya. Punya unique selling point yang menurut gue patut juga buat kita perhatikan. Jadi kesimpulan simpelnya, kalau kata review-review luar, kamera tersebut semacam kayak Nikon Z6 Mark II yang dibalut dengan bodi yang lebih ke arah klasik dan juga vintage gitu ya. Jadi agak mirip dengan Z6 Mark II, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara spesifikasi dan fitur yang dibawa, dia membawa beberapa improvement juga dibandingkan si Z6 Mark II tadi. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen minta maaf dulu kalau suara gue agak hilang-hilangan gitu ya, karena sebenarnya lagi agak kurang enak badan juga. Cuman ya pembahasannya si Nikon ZF ini sebenarnya cukup menggoda gitu ya, jadi kita harus bikin videonya juga menurut gue. Dan memang yang di belakang kamera juga bukan Seka. Di situ ada Wowo karena Seka lagi ngedrop di ruang sebelah gitu ya, lagi tewas juga. Jadi ya mohon dimaaf kalau mungkin nanti videonya agak berkurang dulu gitu ya. Tapi ya gue sih berharap videonya tetap bisa penuh lah gitu, setiap hari ada video. Tapi balik lagi, sebelum masuk ke pembahasan videonya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita juga lagi ada lomba yang powered by Creature Preset kita, dimana hadiah utama dari lomba foto tersebut adalah sebuah kamera mirrorless. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, boleh banget cek video pembahasan kita tentang lombanya sendiri. Dan selama masa lomba ini gue berlakuin kode voucher baru juga buat preset kita, yaitu adalah lomba foto buat dapat diskon sampai Rp300.000, lebih dari separuh harga presetnya sendiri. Jadi menarik banget. Dan untuk sekarang di Instagram udah banyak juga yang submit foto, kalian juga bisa cek dengan hashtag si Creature Preset ini. Jadi ya kalau kalian merasa bisa menandingi mereka buat mendapatkan kamera mirrorless, jangan lupa buat ikutan. Nah, balik lagi ke kameranya sendiri. Gua tapi harus ingetin, mungkin pacing gua nggak bakal yang terlalu cepet di video ini, karena gua harus menjaga juga biar suara gua nggak hilang banget gitu ya. Semakin panjang gua ngomong semakin hilang, tapi ini gua entah kenapa ngomong panjang banget di awal. Tapi itu sedikit ngasih tahu aja. Tapi untuk kameranya sendiri, si Nikon ZF ini sebenarnya bukan attempt pertama Nikon mengeluarkan kamera di era digital mirrorless ini dengan konsep vintage dan juga klasik. Sebelumnya mereka udah punya yang versi crop sensornya, yaitu adalah ZF-C, yang jujur li, gue nggak terlalu tertarik gitu. Karena menurut gue manuver yang diambil Nikon agak aneh aja gitu. Mereka memasuki pasar yang selama ini udah dikuasain gitu ya. Orang-orang udah tahu di ranah tersebut, kamera-kamera vintage klasik itu udah dikuasai sama Fujifilm. Sampai akhirnya si ZF, bukan, gue pengen nunjuk ZF ini, tapi ini bukan nih Z8. Sampai akhirnya si ZF ini keluar dan gue jadi open minded lagi. Karena ZF ini menawarkan kamera vintage klasik dengan sensor full frame gitu ya, dimana Fujifilm tidak bermain di ranah full frame sama sekali. Jadi mungkin ini bisa jadi semacam opsi tambahan lagi buat teman-teman yang pengen kamera kelihatan vintage, klasik, yang fotogenik juga kalau kalian bawa-bawa gitu ya, atau jadi model fotonya juga. Tapi kalian pengen yang memang fungsional dan kalian ngejar sistem full frame gitu. Nah, si ZF ini menurut gue bakal jadi opsi yang worth juga buat kita pantau. Nah, buat kameranya sendiri dia membawa sensor full frame 24,5 megapiksel, sama identik dengan si Z6 Mark II. Dan dia membawa prosesor yang agak berbeda sebenarnya. Jadi kalau si Z6 Mark II itu masih bawa Dual X-Speed 6 kalau nggak salah namanya. Dan yang sekarang ini si ZF-C itu udah bawa Dual X-Speed 7. Jadi udah satu generasi di atasnya yang lebih baru dan pastinya membuka beberapa possibility feature yang lebih advance lagi gitu dibandingkan si Z6 Mark II. Makanya tadi di awal gue bilang sebenarnya dia ada beberapa improvement juga. Lalu dia dengan konsep analog ini dia membawa physical dial buat ISO dan juga shutternya. Jadi mirip banget ya, kalau Fuji sih udah terkenal di X-T3 gitu kan, di jajaran XT dialnya itu ada ISO-nya yang tidak ditampilkan layar digital gitu. Dia bener-bener di dialnya tuh tertulis gitu kan ISO-nya, shutter speed gitu-gitu.
gitu. Dan dibawa juga dengan konsep yang sama di sini. Dia ada layar juga, tapi kecil banget dan gue nggak tahu itu untuk menampilkan apa ya. Tapi ada sedikit layar, cuman kecil banget gitu. Mungkin ya balik lagi lebih mengedepankan memang rasa analognya. Dan dia dengan grip yang lebih kecil ini, jadi Nikon itu kan sebenarnya gripnya enak ya. Kayak si Z8 ini dalam banget gripnya, begitu juga Z6, Z7 gripnya enak banget. Dia di sini karena membawa bentuk yang analog klasik, sebenarnya dia agak mengorbankan feel gripnya ke looks-nya gitu ya. Jadi looks-nya lebih ganteng, cuma gripnya lebih kecil. Dan dengan gripnya yang lebih kecil ini, mereka membawa perpaduan memori yang agak membagongkan sebenarnya. Jadi si ZF ini, dia itu dual card slot. Tapi surprisingly dual card slotnya ini satu SD card UHS 2 dan satu micro SD UHS 1. Oke. Agak membingungkan gitu ya. Tapi gue nonton di videonya Gerald Andon itu sih dijelasin sama orang Nikonnya langsung gitu ya. Mereka intinya sebisa mungkin mereka tetap pengen ada redundant shooting gitu ya. Tetap ada kayak professionally backup file gitu kan yang ditulis kedua memori. Cuman ya karena gripnya yang kecil, mereka harus merelakan ya opsi jalan tengahnya adalah menggunakan si micro SD tersebut. Tapi dilurusin juga sama si Gerald Andon. Dia kan spek videonya lumayan tinggi juga gitu ya. Dan berarti apakah bakal ada video redundant shooting gitu? Apakah bisa sambil keluarin proxy? Karena ya yang satu micro SD gitu, speknya kecil banget dan cuma UHS 1 juga. Jadi di situ kayaknya gue sih agak-agak lupa ya, tapi kayaknya nggak bisa gitu. Dilurusin sama dia kalau tidak bisa redundant video shooting. Paling ya kalau kalian buat foto pun ya namanya ke micro SD gitu kan ya paling untuk JPEG-JPEG-nya aja gitu. Backup JPEG-nya itu bisa. Dan sebenarnya agak disayangkan dia mechanical shutter-nya itu cepet. Mirip sama si Z6 Mark II, dia mechanical shutter-nya itu sampai 14 fps. Cuman karena perpaduan komposisi memori yang aneh tadi, itu agak disayangkan karena dia nggak pakai memori yang cepet gitu. Dia nggak ada kayak CF Express Type B. Kalau di Z6 Mark II kan CF Express Type B. Di sini nggak ada, paling cepetnya cuma UHS 2. Jadi buat buffer, ya dia bakal suffer gitu ya. Permainan kata yang menarik gitu. Dia bakal suffering gitu, bakal ngap-ngapan ketika kalian buffering buat motret panjang gitu. Ya panjang dikit, napas gitu, dan kalian harus tunggu dia writing, dan writingnya juga otomatis lebih lama karena dia tidak pakai CF Express Type B gitu. Speednya beda jauh juga gitu. UHS 2 paling cepetnya juga bakal kekejar sama buffer si kameranya gitu. Apalagi 14 tuh sebenarnya cepet. Dan kalau kalian kayak RAW plus JPEG ya otomatis bakal lebih cepet lagi, napasnya lebih pendek gitu. Jadi ya itu agak disayangkan juga, walaupun secara konsep ya gue ngelihatnya emang kayak buat street photographer, travel photographer yang doyan sambil jalan-jalan, yang mungkin motretnya ya momentum kayak wih cakep, cekek, ih cakep, cekek, bukan kayak sport fotografi atau semacamnya. Jadi menurut gue sih masuk-masuk aja gitu ya. Ya balik lagi kalian yang menentukan juga fungsi dari kameranya, karena kalau kita bandingin dengan kamera-kamera yang retro style gitu, orang-orang biasanya ya lebih ke hipster yang kalau foto bukan yang ngebut banget juga gitu ya. Kayak Leica gitu kan. Gue kesulitan mengambil contoh lain, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Rata-rata yang ngambil fotonya ya udah gitu untuk kepuasan diri dengan rasa dari kameranya. Lalu klaimnya dengan prosesor barunya ini dia stabilisasinya itu paling bagus di jajaran Nikon. Lebih bagus dari kembarannya si Z6 Mark II. Mungkin ya mirip juga dengan si Z8 sama Z9 gitu ya, karena udah pakai prosesor yang sama juga. Sama dia pastinya membawa algoritma autofocus yang paling advance-nya Nikon juga gitu. Jadi udah paling bagus juga di jajaran Nikon untuk algoritma autofokusnya. Sama yang menurut gue perlu untuk di-highlight juga, dia menawarkan warna-warna limited edition yang menurut gue itu menarik banget gitu. Ngelihat list warna-warna dari gambarnya, gue tuh udah kepincut sama yang warna hijau gitu. Itu cakep banget. Sebenarnya agak mirip ya, karena yang Leica juga seinget gue, Leica berapa ya yang di Peter McKinnon sempat dibahas gitu. Itu menawarkan satu warna army green gitu yang itu juga bikin gue keracunan. Cuma kalau Leica kan harganya luar biasa ya. Dan di sini dia harganya harusnya lebih terjangkau dibandingkan yang Leica tadi gue bahas. Gue lupa Q2 atau Q3 gitu ya. Gue nggak hafal juga jajaran Leica, sorry. Tapi ya maksud gue itu, di sini menawarkan konsep yang agak mirip juga gitu. Cuman warnanya ini memang pilihan warna limited editionnya ini katanya harus, dia cuma bisa didapetin direct dari Nikon Store gitu ya. Jadi kalau kalian beli online mungkin nggak bisa gitu ya. Kalau kayak dari toko-toko kamera lain nggak bisa, itu khusus Nikon Store doang. Sama dia ada harga premium juga. Memang harganya itu untuk body only-nya dia $100 lebih mahal dibanding versi normalnya yang warna hitam gitu ya. Jadi ya ada sedikit perbedaan di situ, cuman
Gue sih berharap masuk ke Indonesia dan gue berharap gue bisa B-rollin yang warna hijaunya tersebut. Walaupun gue sih ya nggak tahu ya, ada rencana beli atau enggaknya masih pertimbangan jauh kayaknya. Tapi menarik banget gitu, warna hijaunya menurut gue bakal bener-bener racun abis. Jadi ya itu sih kamera yang balik lagi worth juga buat kita pantau, apalagi buat penggemar Nikon di Indonesia atau penggemar kamera vintage mirrorless yang selama ini opsinya baru Fujifilm doang gitu. Dan mungkin dengan si Nikon masuk dengan jajaran full frame yang tidak ditawarkan oleh Fujifilm, itu jadi opsi yang menarik banget. Dan kalau kita masukin juga ke dalam equation kita ada Leica gitu ya. Nah ini jadi opsi yang lebih affordable gitu dibandingkan Leica juga. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar Nikon ZF ini. Kamera yang cukup menarik buat kita pantau. Dan semoga aja gue bisa dapat akses buat nyobain kameranya. Tapi kalian tungguin juga karena untuk sekarang kita dari Nikon Indonesia dapat nyobain Z8 gitu ya. Walaupun gue berharap ZF ini nggak selama gue nunggu Z8 ini ya gitu. Ini Z8 lumayan. Udah 3 bulan kalau nggak salah dari dia launching 3 atau 4 bulan dan kita baru nyobain. Semoga si ZF ini bisa lebih cepat. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan atau gue ada informasi yang miss atau belum sempat gue angkat, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang ada Wowo dan jangan lupa untuk berkarya.